الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Bapak Ibu, para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada tahun 2024 secara hitungan Masehi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, bernapas, beraktivitas dan bermuamalah. Maka pergunakanlah waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk beribadah, mensyukuri nikmat Allah. Insyaallah para jemaah rahimakumullah, bila kita menyadari manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita mempergunakan waktu ini untuk beribadah sebaik mungkin. Karena termasuk orang-orang yang merugi para jemaah rahimakumullah, orang-orang yang diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan nikmat karunia oleh Allah, sementara itu tidak membawa kebaikan untuk dirinya. Dan orang yang baik para jemaah rahimakumullah, nikmat karunia yang didapatkannya menambah, memperkokoh ibadahnya kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, tanda cinta, tanda kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya dianjurkan memperbanyak melafazkan kalimat salawat kepada beliau. Insyaallah para jemaah rahimakumullah, kita dipertemukan oleh Allah, kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat menuju tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kajian kita sebelum pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari yang berbahagia ini, ada dua ibadah yang tidak boleh kita lewatkan para jemaah rahimakumullah. Apabila kita telah melaksanakan ibadah salat, ada dua ibadah yang tidak boleh kita abaikan apalagi kita tinggalkan. Pertama, zikir, yang kedua adalah doa. Hadirin para jemaah rahimakumullah, dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, wa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu melaksanakan ibadah salat, maka berzikirlah kepada Allah, baik dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, maupun dalam posisi berbaring. Hadirin para jemaah rahimakumullah, insyaallah manusia yang selalu berzikir kepada Allah, manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengingatkan dirinya kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Apabila kamu selalu ingat berzikir kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatkan diriku kepadamu. Hadirin para jemaah rahimakumullah, kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala di akhir hayat kita nanti, kita selalu berdoa memohon kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berakidah, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melapaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka orang-orang yang selalu menyebut nama Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
insya Allah manakala kita akan mengembuskan nafas yang terakhir para jemaah rahimakumullah, pada saat itu kita melafazkan kalimat Allah, melafazkan kalimat tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang-orang yang di akhir kehidupannya melafazkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, Allah akan berikan kepadanya surga. Mudahkah kalimat itu diucapkan, dilafazkan? Insya Allah akan mudah dilafazkan dan diucapkan apabila kita selalu mewiridkan dan membiasakan mengucapkan kalimat zikir. Maka peringatan Allah di dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dankah wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang tidak mau berzikir mengingatku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bangka. Di dalam tafsir Tabari, kehidupan yang dangka itu seseorang yang hidup dalam resah dan gelisah, seseorang yang hidup dalam keadaan susah, merasakan kesusahan, merasakan keluh kesah, hatinya tidak pernah bahagia, dia tidak pernah nyaman, kalbunya penuh dengan resah, dengan takut, dengan cemas. Insya Allah para jemaah rahimakumullah, bila kita berzikir kepada Allah, maka kita diberikan kedamaian, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi keadaan yang kita alami sekarang. Kemudian orang-orang yang tidak mau berzikir, mereka akan hidup dalam keadaan maksiat. Walaupun diberikan kelebihan nikmat karunia oleh Allah, tetapi mereka juga melakukan perbuatan dosa. Kemudian orang-orang yang tidak mau berzikir, di dalam tafsir Jalalain, mereka tidak akan diperlihatkan nikmatnya oleh Allah di akhirat nanti. Itu yang pertama, ibadah yang pertama adalah zikir. Kemudian yang kedua yang tidak boleh kita abaikan dan kita tinggalkan adalah doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka selesai kita melaksanakan ibadah sholat, ditutup dengan kalimat salam, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah dalam Al-Quran. Berdoalah kepada aku, memohonlah kepada aku, memintalah kepada aku, maka permohonan permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala para jemaah rahimakumullah, kita bertanya, rasa-rasanya doa kita belum diijabah, permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Pesan Rasulullah, anjuran Rasulullah agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah rahimakumullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini kunci agar doa permohonan kita diijabah oleh Allah. Berdoa, memohonlah kepada Allah dengan kamu yakin doa kamu akan diijabah, permohonanmu, permintaan kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita, para jemaah rahimakumullah, sementara kita tidak yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan, Allah akan menerima, Allah akan memohonkan permohonan kita masing-masing. Hadirin para jemaah rahimakumullah, yang perlu kita ingat pesan Rasulullah, wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima doa permohonan dari hati yang lalai, orang yang malas, orang yang tidak yakin, orang yang tidak sepenuhnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu para jemaah zuhur rahimakumullah, kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Allah yang mendengarkan doa kita, Allah yang mengijabah permohonan kita, Allah yang mengawasi, Allah yang memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah rahimakumullah, akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah zuhur rahimakumullah, mari kita selalu isi waktu kegiatan kita dengan ibadah. Insya Allah perjalanan hidup kita perjalanan yang baik.
kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita satu arah, satu tujuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Hadirin para jemaah rahimakumullah, insyaallah setiap waktu bila datang untuk melaksanakan kewajiban kita laksanakan, kita memenjarakan diri, membentengi diri, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.